Reading hari ini spesial buat kamu yang merasa, kenapa ya kak, aku itu susah banget bertemu dengan orang yang cocok. Kalau kamu suka, dianya pergi. Ketika dia suka sama kamu, kamunya nggak suka sama dia. Nah itu kenapa akan aku lihatkan juga bagaimana cara mengatasi masalah itu dari pesan semesta. Jadi tonton videoku sampai habis. Hai, buat kamu yang datang pertama kali ke channel ini, perkenalkan namaku Weni, aku seorang tarot reader. Kalau kamu sudah beberapa kali kesini, selamat datang lagi. Di reading kali ini seperti yang sudah kujelaskan di awal video, khusus untuk kamu ya, single terutama, yang merasa kenapa ya kak, aku tuh susah menemukan orang yang bisa gampang klik, gampang cocok, yang ada chemistry-nya dengan aku. Ada aja halangannya. Seperti aku bilang tadi juga, kalau kamu suka sama dia, dianya kabur. Kalau dia suka sama kamu, kamunya nggak suka gitu. Nah ini kenapa? Akan aku bongkar di sini akar permasalahannya apa. Plus nanti akan aku tanyakan kepada semesta apa nih yang bisa kamu lakukan supaya kamu nanti kalau suka sama orang ya dia suka juga sama kamu gitu ya. Dan aku mau ingatkan dulu sebelum masuk ke readingnya bahwa reading kali ini energinya aku ambil dari banyak orang. Jadi bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, lebih detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku akan langsung aja mulai di sini ya readingnya. Kenapa hal itu sampai terjadi? Ada Ace of Swords, ada Six of Pentacles, the Hanged Woman, the Magician, Eight of Pentacles, bottom decknya Six of Swords, the Star, King of Swords, ada Queen of Swords. Jadi sebenarnya di sini salah satu penyebabnya adalah bisa aja di sini kamu belum jelas dengan siapa orang yang kamu inginkan untuk hadir di kisah cinta kamu. Karena kalau di sini kamu sudah jelas ciri-ciri orangnya, bukan spesifik orang kayak kamu suka sama si itu harus dia, enggak, tapi lebih kepada aku ini karakternya katakanlah suka egois. Berarti pasangan yang cocok buat aku ya yang sabar menghadapi aku misalnya kayak gitu. Jadi kamu mungkin menulis lah ya di kertas atau di buku kayak calon pacar yang cocok buat aku. Pertama, dia sabar menghadapi aku. Kedua, pekerja keras. Ketiga, setia. Lalalala. Kamu harus punya pakem yang jelas. Jangan sampai kamu tuh ya udahlah dengan siapapun. Karena kalau kamu bilangnya dengan siapapun aja terserah semesta, ya semesta akan acak ngasihnya kepada kamu. Jadi daripada kamu membuang-buang waktu, lebih baik kamu tegas dari awal itu kamu tahu dengan karakter orang yang seperti apa, termasuk mungkin tinggi badannya, mungkin juga dari negara mana. Itu tulis aja, nggak apa-apa, manifestasikan di sini. Aku rasa kamu tipe orang yang sebenarnya harus berhati-hati dengan kata-kata atau mungkin pikiran kamu. Karena di sini kalau kamu nggak hati-hati dengan kata-kata kamu atau pikiran kamu, kamu nanti mendatangkan orang yang kurang cocok. Misalnya aja gini, aku tuh benci, jadi gini, kamu pernah dengar kata-kata kayak jangan terlalu benci, jangan terlalu cinta. Kadang kita akan diuji dengan apa yang kita cintai atau apa yang paling kita benci. Maka jangan berlebihan. Kalau benci sama orang itu jangan kelihatan banget lah intinya. Karena kadang justru orang seperti itulah yang dihadirkan semesta buat kamu. Kenapa? Karena pikiran kamu itu mendominasi di dia, si orang yang kamu benci itu gitu loh. Entah itu dari karakternya, dari suku bangsanya, dari agamanya yang kayak gitu-gitu. Makanya di sini hati-hati, dan juga kamu hati-hati dengan omongan kamu ya. Semesta itu tidak membedakan kapan kamu bercanda, kapan kamu serius. Jadi kalau nanti kamu bilang, aku mah cowok yang datang ke aku mah katakanlah ini amit-amit brengsek, atau mungkin cowok yang deketin aku mah tukang selingkuh, ya itu terus yang datang ke hidup kamu. Makanya kamu hati-hati dengan kata-kata yang kamu katakan, yang kamu tulis, yang kamu bayang-bayangkan tuh hati-hati banget. Karena di sini kelihatannya kamu ada banyak sekali di sini yang ternyata punya kemampuan untuk memanifestasi dengan sangat tepat apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasa. Nggak cuma kisah cinta ya, tapi keuangan kamu dan sebagainya lah di sini. Maka hati-hati. Lalu di sini penyebab lainnya kenapa kamu kok suka nggak tepat gitu ya menarik energi orang itu. Di sini bisa aja mindset kamu. Jadi kalau misalnya di sini kamu pernah ada orang yang bilang, kamu tuh loh susah jodoh, kamu tuh loh bla 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 bla, itu kamu boleh nggak percaya.
Karena kalau kamu sudah percaya, iya ya, jangan-jangan apa emang aku susah jodoh, apakah ini karma dari orang tuaku, apakah ini karma leluhur, lalala, itu nanti kamu yang akan tersesat sendiri. Maka di sini coba perbaiki cara pikir kamu, bagaimana kata-kata kamu. Dan di sini juga aku lihat sepertinya ya, kamu itu masih belum bisa menjadi orang yang mau berbagi. Atau mungkin lebih tepatnya di sini berbagi cerita kepada dia, ngasih kesempatan ke dia buat kenal lebih dalam gitu loh. Mungkin kalau awal-awal kenal kayak nggak mau, tapi bisa aja yang kamu nggak mau itu hanya karena kamu belum kenal dia sepenuhnya. Karena bisa jadi orang itu tuh malah memenuhi kriteria kamu cuma belum kenal aja sama dia. Jadi mungkin di sini next time kalau kamu ketemu dengan seseorang atau mungkin didekati seseorang, kasih waktu kepada kamu untuk kenal dia lah. Mungkin seminggu, 2 minggu, sampai mungkin mentok sebulan. Kalau emang semakin oke ya silakan lanjutkan, tapi kalau enggak kak semakin ilfil ya udah gitu. At least kamu sudah ngasih kesempatan ke diri kamu untuk mengenali dia. Itu sih di sini, jangan terlalu cepat menyimpulkan, intinya kayak gitu. Dan juga bisa aku bilang di sini nikmati prosesnya. Kadang di sini kamu itu baru bener-bener kenal seseorang, baru bener-bener mengerti. Karena kadang chemistry atau mungkin rasa klik cocok itu nggak bisa sehari 2 hari. Kadang tuh butuh waktu untuk ngobrol dulu, bertukar pikiran, bertukar cerita gitu loh. Jadi jangan dari awal tuh sudah enggak gitu ya. Jadi kasih waktu ke diri kamu. Dan akan lebih baik kalau kamu mengosongkan gelas kamu. Mengosongkan gelas artinya apa kak? Kamu sudah nggak lagi membanding-bandingkan si orang baru dengan orang lama. Entah itu mantan, atau crush kamu yang nggak pernah kesampaian cita-cita untuk jadian sama dia, atau mungkin juga melepas trauma kamu tentang bagaimana pernikahan orang tua kamu barangkali, atau mungkin bagaimana orang tua kamu relasinya seperti itu. Jadi kalau gelas kamu kosong, kamu di sini akan bisa melihat kebaikan si orang itu. Kamu bisa merasakan apakah dia emang baik. Intuisi kamu akan lebih tajam gitu loh menilai dia. Oh dia kayaknya agak kurang nih, enggak deh gitu. Atau mungkin kayak kayaknya dia baik. Aku bisa menilai dia secara netral tanpa kamu membawa-bawa luka lama gitu kepada si orang baru. Itu sih yang bisa menjadi sesuatu yang kamu lakukan nantinya. Dan kalau kuliah juga coba lebih bisa berkomunikasi dengan baik ya. Karena yang namanya relationship dengan siapapun, terutama kisah cinta kamu, itu komunikasinya harus bagus. Dan di sini biasakanlah diri kamu untuk mengatakan apa yang memang menjadi keresahan di hati atau pikiran kamu. Misalnya si orang itu mengatakan sesuatu yang nggak baik, kamu bilang ke dia, maaf ya, tapi aku nggak suka kamu bilang begitu tentang aku, atau mungkin aku nggak nyaman dengan kata-kata kamu yang barusan. Jadi tegas gitu loh kamu tentang dia. Jadi bisa aku bilang kamu harus tegas ke diri sendiri, tegas juga ke orang lain. Entah kenapa ada pesan seperti itu. Dan di sini kalau aku lihat juga perbedaan itu pasti ada ya. Perbedaan itu pasti ada antara kamu dengan si orang baru itu. Jadi setelah mengerti ada beda-bedanya, kamu tanyakan ke diri kamu, apakah aku bisa menerima perbedaan ini dan menjalani sebuah hubungan mungkin sekian tahun ke depan, bahkan mungkin juga berpotensi selamanya dengan perbedaan ini, ataukah gimana? Karena sebenarnya kalau misalnya kamu dan dia punya satu tujuan yang sama, perbedaan itu sebenarnya bisa menjadi bumbu sih. Cuma yang namanya bumbu kalau kebanyakan juga nggak enak ya. Kalau kesedikitan juga anyep gitu. Jadi sebenarnya bisa aku bilang tergantung bagaimana komunikasi kamu dan dia terhadap perbedaan ini. Dan mungkin kalau perbedaan ini mengacu pada keluarga, misalnya ada keluarga yang kamu nanti jangan nikah sama suku ini ya. Kamu nanti nggak boleh nikah ya sama agama ini ya misalnya gitu. Nah itu juga bisa menjadi pertimbangan sih. Jadi ya tinggal gimana kamu menemukan win-win solution. Tapi kata semesta, selama kalian berada di perahu yang sama dengan tujuan yang sama, sebenarnya perbedaan itu nggak menjadi sesuatu yang terlalu besar dan sangat bisa kalian berdua temukan gimana solusinya. Itu. Dan di sini juga sekali lagi, apapun yang pernah terjadi di masa lalu kamu, di kisah cinta kamu, bagaimana hubungan kamu dengan orang tua, pernikahan orang tua kamu, dan yang seperti itu, kamu selalu punya masa sekarang dan masa depan yang sangat bisa kamu rancang dengan lebih baik lagi. Makanya aku bilang kosongkan gelas kamu. Jangan membawa-bawa luka lama. Jadi kalau kamu ngerasa masih ada luka di hati kamu, sembuhkan dulu trauma, sembuhkan dulu kepahitan, lepaskan dulu kemelekatan, lepaskan dulu.
Karena kalau kamu membawa-bawa luka lama, kamu nggak akan pernah bisa netral menilai orang baru yang akan datang di hidup kamu. Pasti ada aja yang kurang gitu, antara dianya nggak nyaman sama kamu walaupun kamu suka, atau sebaliknya dia udah niat sama kamu, kamunya nggak nyaman sama dia. Itu sih. Dan di sini kalau aku lihat memang kamu harus lebih bisa tegas lah dengan diri kamu. Maunya kamu tuh apa? Sekali lagi, semesta atau mungkin lebih tepatnya jodoh itu seperti kamu datang ke food court. Jadi banyak sekali jenis makanan yang bisa kamu pilih. Kamu lapar, pingin segera makan. Kamu kayak, aku tuh pingin segera nikah kak misalnya, pingin punya pacar. It's okay, itu rasa yang normal ya. Tapi kalau kamu datang ke food court, terus ya udahlah yang mana aja. Nah, orang yang punya food court itu kan bingung ya, ke aku nggak nih gitu. Atau mungkin kalau kamu tanya ke waitress gitu ya udahlah mbak yang mana aja, udah datangin satu menu buat saya. Apakah yang datang itu pasti yang kamu suka? Belum tentu. Bahkan bisa aja yang datang itu yang kamu alergi gitu. Kamu nggak bisa makan ikan laut, tapi si waitressnya karena kamu random, ya udah nih kak ikan bakar sama ini nih, kayak aku tuh alergi gitu. Jadi makanya kamu harus jelas apa yang kamu mau, fokuskan kepada itu gitu sih. Jadi pesan kamu tuh harus jelas kepada semesta. Memang semesta, Tuhan tuh tahu apa yang kamu inginkan, tapi kamu ya harus tegas juga, ini loh maunya aku gitu ya. Ya di sini Queen of Swords juga, jadi ketegasan kamu diperlukan di sini. Lalu aku pengen lihat poin-poin lainnya ya. Ada mirror di sini. Mungkin kamu pernah bertemu dengan orang yang menjadi mirror atau mungkin cerminnya kamu. Kayak hadirnya dia itu terlalu mirip sama kamu sampai kamu tuh kayak wah gitu. Karena kalau kamu membayangkan bertemu dengan versi diri kamu yang persis sama kayak kamu lebih banyak happy-nya atau kamu lebih banyak berantemnya. Somehow lebih banyak berantemnya. Jadi di sini semesta pengen bilang, tuntaskan dulu apa yang menjadi kepahitan kamu. Atau biasanya kalau klienku lebih banyak hal-hal yang berhubungan dengan inner child ya. Jadi mungkin masa kecil kamu ada nggak hal-hal yang nge-trigger kamu. Dan di sini juga semesta pingin bilang kalau nanti ada yang datang, coba sama sih kayak tadi, dipikirkan dulu. Butuh waktu untuk memikirkan, kenal dengan dia. Mungkin juga kamu harus introspeksi ke diri kamu sendiri. Kenapa? Kok selama ini aku suka dia, tapi kenapa dia nggak suka balik? Apakah dia nggak nyaman sama aku? Kenapa dia bisa nggak nyaman sama aku? Karena gini, aku selalu bilang, pasangan, jodoh, soulmate, cinta sejati itu bukan tentang dianya siapa, tapi kamunya siapa. Gitu loh, jadi kenali dulu diri kamu. Itu yang paling penting. Jadi kalaupun nanti kamu bertemu dengan orang yang plek-ketiplek mirip sama kamu dari karakter, itu kamu tuh lebih bisa flow dan tone down gitu. Lebih santai menanggapinya. Itu sih yang bisa kulihat di sini. Jadi introspeksi ya, coba tanyakan ke diri kamu, karena mungkin ya yang nonton video ini lumayan banyak. Jadi coba introspeksi dulu. Dan di sini kalau misalnya masih ada sakit, masih ada luka, kemarahan ya, tentang pengalaman-pengalaman kamu di masa lalu, atau kamu kecewa dengan diri kamu kecewa dengan dunia ini, kecewa dengan orang tua, siapapun, selesaikan dulu rasa sakit hati kamu itu. Belajar buat berdamai dengan kondisi, belajar memaafkan. Kenapa sih kak memaafkan aja pesennya gitu kan? Ini kan berhubungan dengan cinta aku, pacar aku. Apa hubungannya dengan memaafkan? Memaafkan itu memperbaiki vibrasi kamu. Aku tahu mungkin di sini banyak yang bilang, kak dia tuh nggak pantas dapat maaf dari aku. Terlalu sakit yang dia kasih ke hidup aku. Tapi kamu harus ingat, sakit yang dia berikan kepada kamu tuh atas izin siapa? Atas izin Tuhan. Tuhan udah ngasih, oke boleh gitu. Berarti apa? Kamu tuh bisa menanggung sakit itu. Emang nggak enak ya, kedengarannya nggak enak. Tapi momen dimana kamu bisa melihat apa sih manfaat dari mantanku yang ngeselin itu di hidup aku, pasti ada. Pasti ada. Dan itu buat kebaikan kamu sebetulnya. Buat melangkah ke masa depan kamu yang lebih naik tingkat lagi sebetulnya. Maka maafkanlah dia. Pada mungkin ketidaktahuannya, kebodohannya, kemalasannya, hal-hal yang seperti itu. Dan di sini kalau memang kamu sadar bahwa kamu tipikal orang yang sering kali nggak mau berkomunikasi atau mungkin
menunda komunikasi, atau mungkin kayak nggak bisa aku tuh Kak menyampaikan isi hatiku, atau mungkin aku tuh nggak bisa Kak bilang aku marah sama dia, maka belajar berkomunikasi. Karena kartu pertama yang keluar di reading hari ini kartu tentang komunikasi. Jadi biasakan untuk bilang kalau kamu bahagia dengan apa yang dia lakukan, siapapun lah ya di sini ya, mau teman, calon pacar kamu, orang tua, makasih ya udah bantuin aku, makasih ya buat waktunya, makasih ya buat hadiah yang kamu kasih ke aku suka banget loh gitu. Atau sebaliknya, maaf ya aku gak suka dengan kata-kata kamu, jangan ulangi lagi tolong gitu. Atau mungkin maaf ya sayang, aku tuh sebenarnya kurang nyaman dengan sikap kamu, jangan lakukan lagi ya please gitu. Ya kita nggak pernah tahu ya apakah dia akan mengikuti maunya kita, tapi setidaknya dia tahu, oh kamu tuh nggak suka kalau situasinya seperti ini gitu. Komunikasi ya sayang. Nggak tahu nih kenapa, kayaknya memang di Indonesia karena kebanyakan sungkan ke bawah terus, tapi kamu harus belajar mengkomunikasikan. Dan lihat, kalau di sini misalnya kamu sudah selesai dengan segala yang kusebutkan tadi, PR-nya kamu nanti akan bertemu dengan orang yang menjadi mataharinya kamu. Kamu sudah bahagia, kamu sudah tenang, dia menyempurnakan kebahagiaan kamu, ngasih kehidupan atau mungkin rasa yang lebih hangat. Kamu dan dia sama-sama cocok tuh, vibes-nya enak, menyenangkan, vibrasi kamu dan dia sama-sama bagus. Bagus berarti dia sudah selesai dengan masa lalunya, sudah fulfill tentang cinta ke dirinya. Kamu pun juga sama, kamu sudah selesai dengan segala kepahitan masa lalu kamu sudah fulfill dengan cinta ke diri kamu sudah tenang, dia sudah tenang. Dua orang yang sama-sama tenang memulai sebuah hubungan, itu adalah awal mulai yang sangat bagus nih ya. Jadi ayo usahakan, kamu akan punya momen bahagia kamu, tenang aja. Kalau sekarang kamu masih berproses, nggak apa-apa, semua orang berproses, jadi nikmati masa-masa kamu sekarang. Temukan lagi diri kamu, introspeksi, dan apa sih hal terbaik tentang aku. Dan dengan itulah kamu menyadari, ternyata aku berharga ya, ternyata aku layak untuk mendapatkan pasangan yang sebaik daftar yang kamu buat tadi itu, supaya semesta nggak ngasih random ke hidup kamu kayak gitu. Dan jawabannya adalah iya. Jadi apapun yang kamu pikirkan barusan, jawabannya adalah iya, bahwa kamu bisa di sini. Jadi optimis, harus semangat. Dan aku di sini mau lihat kartu lainnya ya. Ini lucu banget pada baby. Oke, akan aku lihat di sini. Oh iya, kalau kamu belum subscribe dulu teman-teman. Aku akan senang banget kalau kamu subscribe. Nah gitu tuh komunikasi. Boleh kasih like, boleh kasih komentar di bawah. Aku bakal happy banget kalau kamu meninggalkan jejak di video aku. I feel balance ya, jadi seimbang aja lah. Ketika kartu ini keluar, aku rasa kamu ngerti kok. Balance, keseimbangan tuh seperti apa. Balance di sini macam-macam lah ya, terutama kalau kamu perempuan. Aku tidak akan capek mengingatkan kepada kamu, kalau kamu sedang mengejar impian kamu di pendidikan, pekerjaan, finansial, apapun itu, kamu boleh pakai energi maskulin kamu, bersaing dengan orang lain, aksi nyata kamu, independennya kamu, disiplinnya kamu, tanggung jawab kamu, dan sebagainya. Pakai itu semua untuk survival mode atau mungkin mode bertahan hidup, untuk dapat uang gitu kan. Kita bertahan hidup karena kita punya uang gitu, sudah pasti. Tapi kalau misalnya nanti kamu datang di kisah cinta kamu, menerima orang yang baru pakai energi feminin kamu. Feminin itu apa sih Kak? Bukan perempuan yang iya-iya aja ya, bukan perempuan yang mau diinjak-injak, tidak. Energi feminin itu energi ketenangan, keberlimpahan, energi cinta, intuisi yang tajam, tapi juga penuh dengan ketegasan. Makanya aku bilang kamu harus tegas. Kalau si orang baru itu macam-macam sama kamu, tegas, no, tidak ya gitu. Jangan ulangi lagi, aku nggak suka, aku nggak nyaman. Itu feminin. Jadi punya batasan gitu loh di sini, nggak yang bersedia dimanipulasi, bukan yang bersedia dikasarin, bukan yang bersedia diporotin duitnya, enggak. Kamu harus tegas, enggak ya gitu. No ngutang-ngutang ya gitu. Tegas ya. Kalau aku sih galak ya. Nggak tahu kalau kamu galak di sini bukan berarti kamu jahat ya, tapi kamu harus punya keamanan untuk diri kamu. Jadi seimbangkan feminin dan maskulin kamu. Ini bukan tentang penampilan. Kalau kamu misalnya pengen berpenampilan yang baik, yang yang wangi, yang fresh, enak dilihat, maka usahakan. Karena bagaimanapun juga dunia berpihak pada kita-kita yang rapi, yang wangi,
nyaman gitu, karena nggak ada orang yang mau deket-deket sama orang yang bau, yang berantakan, yang nggak rapi. Maka tampilkan yang terbaik tentang diri kamu sesuai dengan kenyamanan kamu dan sesuai budget kamu. Itu dulu ya, seimbang ya teman-teman. Jadi di kantor boleh kamu berjuang ya bersama manusia-manusia lain, tapi nanti kalau kamu sudah pulang ke rumah, interaksi dengan ayah, ibu, adik, kakak, teman, sahabat, calon pasangan kamu, ayo femininnya dikeluarin, tenang, lembut. Karena kalau intuisi kamu sudah kencang ya, kamu akan bisa menilai dengan gampang, oh ini orang baru datang, ini polanya kayak yang dulu nih, opet ya, pulu-pulu, nggak mau gitu, kayak pemalas, mau kondo, atau mungkin kasar kata-katanya, itu langsung kamu akan dapat tuh intuisinya ya. Dan di sini kamu itu bebas. Bebas dalam artian jadilah jiwa yang bebas, yang tidak terikat dengan apa kata orang, apa kata orang tua, apa tuntutan masyarakat. Kamu bebas menjadi diri kamu. Aku mengerti di Indonesia pernikahan, pacaran, punya anak adalah strata tertinggi pencapaian hidup terbesar gitu kan. Padahal nggak juga gitu. Ada orang yang cocok menikah, ada yang tidak. Ada yang memang di hidup ini digariskan punya pasangan, ada yang tidak juga gitu. Apakah ada yang buruk, ada yang baik? Tidak ada yang buruk banget, nggak baik, nggak terlalu baik juga. Intinya adalah semua tergantung kesiapan kamu. Kamu yang paling tahu kamu tuh siap nggak sih untuk punya pasangan. Kamu tuh sudah ngerti nggak sih maunya hati kamu. Kamu udah kenal nggak sih diri kamu? Bagaimana kamu bisa berharap kenal sebaik-baiknya dengan calon orang baru itu kalau kamu bahkan belum ngerti diri kamu tuh maunya apa, kelebihan kamu tuh apa, kekurangan kamu tuh apa gitu loh. Jadi makanya coba kenali diri kamu dulu dan bebaskan diri kamu dari ekspektasi orang lain. Orang tua kamu boleh meminta-minta atau mungkin berharap-harap ya, ayolah segera menikah, ayolah segera kasih kami cucu gitu ya. Ya tapi yang menjalani kan kamu gitu loh. Jangan sampai kamu terpaksa dengan keadaan, sengaja atau mungkin membiarkan diri kamu jatuh cinta atau mungkin memilih orang yang kamu nggak kenal sepenuhnya. Terutama kalau kamu belum kenal dengan diri kamu. Jadi please, buat adik-adik aku ya, itu pesan dari semesta. Bukan dari aku ya, aku membacakan energi aja. Tapi semoga pesannya nyampe ya. Kamu paham ya? Paham ya? Paham kan? Kamu adalah cahaya, kamu adalah cinta. Jadi di sini jangan sampai orang yang datang kepada hidup kamu itu malah menyuramkan atau menggelapkan hidup kamu. Kamu punya tujuan, kamu punya impian, cita-cita, dan pastikan orang yang nanti bersama dengan kamu itu mendukung segala impian dan langkah baik kamu itu, apapun itu. Jadi pastikan orang baru ini akan memberikan cahaya yang lebih indah di hidup kamu. Kamu sudah bercahaya karena kamu adalah cahaya. Izinkan dia menerangi kamu juga, memberikan tambahan cahaya. Jadi jangan sampai nanti cahaya kamu tuh makin meredup. Karena ingat kata-kataku ya, ini kata-kata pribadi sih. Lebih baik kehilangan orang tertentu daripada kamu kehilangan diri kamu. Lebih baik kehilangan cahaya dari orang lain daripada kamu kehilangan cahaya dari diri kamu sendiri. Itu jauh lebih menakutkan sebetulnya. Tapi ya, ini hidup kamu yang memutuskan mau bagaimana ke depannya. Di sini aku berharap banget kamu akan menemukan bahagiamu dan orang yang datang nanti tuh klik sama kamu, ada chemistry yang besar sama kamu karena emang kamu sudah sebahagia itu dengan hidup kamu. Bukan karena terpaksa demi apa kata orang tua atau apa kata masyarakat gitu ya. Dan akan aku lihat di sini seperti apa sih orang yang akan menjadi kisah cinta kamu yang lebih baik atau menjadi cahayanya kamu. Aku di sini nggak akan lihat ya. Aku akan ambil beberapa kartu. Dia adalah orang yang sangat spiritual. Apapun agama dia di sini selalu terikat dengan Tuhannya. Dalam artian dia butuh Tuhan atau higher energi yang lebih tinggi untuk bisa membimbing dia, mengarahkan dia. Dia ingat apa yang baik, apa yang tidak baik itu kayak dibimbing gitu. Jadi intinya dia adalah orang yang percaya dengan Tuhan. Yang mana itu adalah bagus ya, apapun agama dia. Dan di sini aku rasa kamu dan dia akan sangat mungkin menjadi jodoh nih. Kisah cinta kamu selanjutnya. Dua orang yang sama-sama bertumbuh, penyatuan, saling menerima, saling bertumbuh bersama. Bagus sih di sini, aminin teman-teman. Dan dia nggak hanya menjadi pasangan romantis kamu, tapi juga menjadi sahabat selamanya. Sahabat yang saling menerima, kelebihan kekurangan, saling
menertawakan kehidupan, tapi juga serius membangun tujuan yang sama antara kamu dan dia. Di sini bisa aja dia punya bisnis, ya, membangun bisnisnya sendiri, atau mungkin dia punya sebuah perusahaan yang sudah dia bangun sejak lama. Di sini bisa aja dia suka olahraga, entah tenis, basket, pokoknya olahraga lah di sini. Dia tipikal orang yang sangat suka menata rumah atau ruangannya dengan sangat rapi dan tertarik dengan interior design. Dia juga tipikal orang yang happy banget, suka dancing, atau mungkin nanti kamu dan dia akan bertemu di event yang berhubungan dengan dancing. Dia kemana-mana kelihatannya suka bawa tumbler ya. Jadi mungkin sudah punya ilmu yang bagus bahwa bumi harus dirawat dan mengurangi sampah plastik. Jadi kemana-mana bawa tumbler. Dia tipikal orang yang kalau lagi ada waktu luang lebih suka di rumah aja dibandingkan jalan-jalan keluar. Di sini bisa juga dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan transportasi, bisa udara, darat, laut, bisa di sini. Kemudian dari zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa ya. Cancer, Sagittarius, Libra, Virgo, Taurus, Gemini, Capricorn. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia, M, X ini bisa teman lama kamu, A, I, O, E, T, H, C, F, M, K. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 19, 11, 4, 6, 31, 2, 18, 23, 20, 28. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai reading kamu hari ini. Semoga segala pesan yang kamu dapatkan di readingku yang sekarang bisa menjadi sebuah pencerahan atau mungkin membawa kamu ke sebuah hubungan yang lebih indah sebagaimana apa yang kamu doakan selama ini. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.